Hai, perkenalkan nama saya Lilis Setiawati. Saya siswa dari SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Saya jurusan Teknik Komputer Jaringan. Nah, di video ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang OSI layer. Nah, jadi apa sih itu OSI layer? Jadi, OSI adalah singkatan dari Open System Interaction, di mana OSI layer ini adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau bisa kita sebut dengan ISO di Eropa pada tahun 1970-an. Nah, pengertian OSI ini adalah standar komunikasi dalam jaringan komputer itu sendiri, karena itu semua alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Nah, OSI layer ini bekerja melewati 7 lapisan prosedur yang berurutan. Ada 2 model layer, yaitu upper layer dan lower layer, yang dimana upper layer yaitu berfokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Nah, upper layer ini terdiri dari application layer, presentation layer, dan session layer. Selanjutnya, lower layer yaitu intisari komunikasi data melalui jaringan aktual, terdiri dari transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, tujuan dari penggunaan model OSI ini adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi yang digunakan dalam jaringan. Nah, dari 7 model layer tersebut terdapat fungsinya masing-masing, yaitu yang pertama pada layer ke-7, application layer berfungsi sebagai penunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, yang kedua yaitu layer ke-6, presentation, berfungsi sebagai penformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Nah, yang ketiga yaitu layer ke-5, yaitu session, berfungsi sebagai pembentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Nah, yang keempat yaitu transport, untuk mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Nah, yang kelima yaitu layer ketiga, network layer, berfungsi untuk menambahkan alamat jaringan pada paket data. Nah, yang keenam yaitu layer kedua, data link layer, berfungsi untuk menambahkan MAC address pada paket. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah layer pertama, yang berperan paling penting pada 7 model OSI layer, yaitu physical, yang dimana physical ini berfungsi untuk mengirimkan data melalui media transmisi. Nah, untuk fungsi dari konsep OSI layer ini adalah memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan sehingga meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Dengan begitu, masalah jaringan bisa diatasi dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kerja dari OSI layer. Nah, jadi cara kerjanya yaitu ketika pengirim ingin mengirim data ke penerima, maka harus melewati 7 OSI layer secara berurutan. Dan sebelum data tersebut sampai ke perangkat penerima, data tersebut juga harus melewati 7 OSI layer secara berurutan, tetapi urutannya terbalik. Nah, contohnya yaitu ketika saya ingin mengirimkan sebuah data kepada adik saya, maka data tersebut akan melewati 7 OSI layer secara berurutan sebelum adik saya menerima data yang saya kirimkan. Yaitu pertama, dari OSI layer ke-7 ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, jadi data tersebut harus melewati 7 OSI layer, 7 lapisan OSI layer tersebut secara berurutan. Nah, sebelum adik saya bisa membuka data yang saya kirim, data tersebut juga harus melewati 7 lapisan OSI layer secara berurutan. Tetapi OSI layer tersebut terbalik urutannya, yaitu diurutkan dari physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer.
Nah, ketika 7 lapisan dari oscillator ini telah dilalui, maka adik saya bisa menerima atau membuka data yang saya kirim tadi. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang oscillator beserta tadi fungsi dan cara kerjanya ya. Saya akhiri dengan terima kasih.